Pernah nggak sih kamu jalan masuk ke suatu ruangan, terus ngerasa kayaknya nggak ada satupun orang yang sadar kamu ada di situ? Atau yang lebih ngeselin lagi, kamu lagi ngomong, ngasih pendapat, orang-orang di sekeliling malah seolah nutup telinga dan nyuekin kamu. Frustrasi banget kan? Tapi tahukah kamu kalau rasa hormat dari orang lain itu bukan sesuatu yang bisa kita paksa atau kita tuntut? Sebenarnya, rasa hormat itu respons psikologis yang benar-benar bisa kamu pancing dan kendalikan loh. Nah, mari kita langsung bedah tuntas di panduan kali ini. Kita bakal ngebahas 5 teknik psikologi yang super kuat buat bikin siapa aja, mau itu bos kamu, teman-teman, atau bahkan orang yang baru kamu kenal, secara spontan langsung naruh rasa hormat ke kamu, tanpa kamu harus minta. Oh ya, sedikit bocoran nih. Teknik yang akan kita bahas di bagian teknik cermin nanti punya dampak yang paling luar biasa, jadi pastikan kamu perhatiin baik-baik ya. Ini dia peta jalan kita untuk sesi kali ini. Pertama, kuasa senyap dan mata. Kedua, hentikan penjelasan berlebihan. Ketiga, teknik cermin dan beralih arah. Keempat, kawalan ruang dan tubuh. Dan terakhir ditutup dengan kesimpulan batasan diri. Oke, kita mulai dengan bagian pertama, kuasa senyap dan mata. Banyak banget dari kita yang kejebak sama pemikiran ini. Kalau mau kelihatan dominan, kita harus jadi orang yang paling banyak ngomong. Padahal secara psikologis justru kebalikannya loh. Coba deh kita lihat cara kerja dari yang namanya kekuatan jeda ini. Praktis banget. Pas ada orang yang nanya sesuatu ke kamu, cara langsung buru-buru dijawab. Tahan dulu. Gini caranya. Kamu dengerin pertanyaannya, kamu diam dan berhenti sejenak, tahan. Nah, baru deh kamu tatap matanya dan langsung jawab. Kira-kira kenapa sih jeda beberapa detik itu ajaib banget? Karena jeda itu ngirim pesan ke alam bawah sadar lawan bicara kalau kamu tuh ngerasa super nyaman dengan kesunyian. Coba deh bayangin orang yang buru-buru pengen mecah keheningan. Mereka seringnya malah kelihatan panik, terdesak, atau kurang pede. Sebaliknya, orang yang tenang dan ngebiarin jeda itu menggantung sejenak, jatuhnya bakal kelihatan jauh lebih berwibawa dan kayak lagi pegang kendali penuh atas situasi tersebut. Tapi tentu aja, jeda itu harus dikombinasikan sama kontak mata pakai aturan 80-20. Kita semua tahu kan kalau kontak mata itu penting, tapi ingat, kalau kamu natap orang 100% tanpa kedip, kamu bukannya kelihatan berwibawa, malah kelihatan kayak mau ngajak berantem. Jadi strateginya gini, pertahankan kontak mata sebanyak 80% selama kamu lagi dengerin mereka ngomong. Terus, sisa 20%-nya, kurangi sedikit pas kamu mulai ngerespons. Ini bikin kamu kelihatan benar-benar menyimak, tanpa ngasih kesan agresif. Nah, pas kamu mutusin kontak mata, di momen 20% tadi, kemana arah mata kamu mandang itu krusial banget. Kalau kamu nunduk atau mandang ke bawah, secara psikologis itu nunjukin rasa rendah diri, ketundukan, atau bahkan ketakutan. Jadi jangan pernah mandang ke bawah ya. Sebaliknya pandanglah ke sisi atau ke samping. Mandang ke samping itu ngirim sinyal langsung ke otak lawan bicara kalau kamu lagi memproses informasi secara intelektual. Beda tipis banget, tapi dampaknya luar biasa masif. Lanjut ke bagian kedua, hentikan penjelasan berlebihan. Bayangin kamu lagi nolak sebuah undangan. Kalau kamu pakai pendekatan yang lemah, kamu mungkin bakal ngomong dengan nada panik dan meles kayak gini. Aduh, maaf banget ya, aku nggak bisa datang hari ini soalnya tadi mobil aku tiba-tiba mogok, terus kucing aku sakit perut, jadi aku ngerasa bersalah banget. Stop, kamu baru aja ngarang cerpen. Sekarang, coba bandingin sama nada yang membumi, tenang, dan bikin dihormati. Maaf, saya tidak dapat hadir kali ini karena ada urusan lain. Titik. Poin krusialnya ada di sini. Waktu kamu ngasih terlalu banyak alasan buat sebuah penolakan, secara psikologis kamu malah kelihatan seolah-olah lagi minta izin ke mereka untuk nggak hadir. Ibaratnya kamu nyerahin kekuatanmu gitu aja secara sukarela. Orang yang punya nilai diri tinggi itu memperlakukan waktu dan keputusan mereka sebagai sesuatu yang mutlak. Mereka nggak butuh validasi tambahan lewat alasan yang bertele-tele. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, teknik cermin dan beralih arah. Ini nih senjata rahasia favoritnya para pakar negosiasi kelas atas. Kalau ada yang nyoba ngerendahin kamu di depan umum atau ngelontarin jokes garing yang nyerang kamu, ini dia senjata utama kamu. Jangan pernah ketawa canggung dan jangan sampai kamu nunjukin kalau kamu marah. Cukup tatap mata mereka dengan tenang, penuh percaya diri dan bilang persis kayak gini. Saya nggak paham deh, bisa tolong jelasin nggak apa yang lucu dari hal itu? Psikologi pengalihan arah atau misdirection di trik ini benar-benar mematikan. Waktu kamu minta mereka ngejelasin jokes hinaan mereka itu, hal tersebut langsung nyiptain kecanggungan yang luar biasa. Buat mereka, bukan buat kamu. Tiba-tiba, mereka harus mempertanggungjawabkan kata-kata mereka sendiri. Secara spontan dan tanpa kamu harus teriak sedikit pun, kuasa dan otoritas di percakapan itu langsung pindah sepenuhnya kembali ke tangan kamu. Masuk ke bagian keempat,
Kawalan ruang dan tubuh. 7 detik. Yap, itu dia angka ajaibnya. Psikologi manusia udah berevolusi buat menilai status hierarki, potensi ancaman, dan tingkat kepercayaan diri seseorang cuma dalam 7 detik pertama pertemuan. Dan tebak, penilaian itu murni didasarkan dari bahasa tubuh kamu, bahkan sebelum kamu sempat ngucapin sepatah kata pun. Makanya, mulai sekarang fokuslah ke postur terbuka. Berdiri tegak, tarik bahu kamu ke belakang, dan pastiin tangan kamu selalu kelihatan, jangan diumpetin. Aturan mutlaknya, jangan pernah nyilangin tangan di dada, jangan masukin tangan ke dalam saku, dan jangan nunduk. Konsep utamanya di sini adalah kamu harus berani memakan ruang. Waktu kamu nggak takut buat ngisi ruang fisik di sekitar kamu, otak orang-orang di sekeliling secara otomatis bakal nerjemahin kalau kamu adalah individu yang aman, yakin, dan punya status tinggi. Dan akhirnya kita sampai di bagian kelima, kesimpulan, yaitu batasan diri. Pada akhirnya, rasa hormat itu tentang gimana kita ngebangun batasan diri atau boundaries yang kuat dan ngenalin nilai dari diri kita sendiri. Kalau kamu menghargai diri kamu sendiri lewat jeda yang tenang, kata-kata yang tegas, dan bahasa tubuh yang terbuka, dunia bakal ngikutin cara kamu mandang diri kamu sendiri. Sebagai penutup, coba deh renungin pertanyaan ini. Dari kelima teknik tadi, mana sih yang menurut kamu paling menantang buat diterapin di kehidupan nyata? Pikirin baik-baik ya, dan mulai latih besok. Terima kasih banyak udah nyimak penjelasan di panduan kali ini, dan sampai jumpa.